akan membahas tumbuh kembang pada anak di masa pandemi COVID-19. Yuk, kita simak bersama. Masa pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kehidupan orang dewasa saja, tetapi juga sangat mempengaruhi kehidupan pada anak-anak. Jika dibiarkan secara terus-menerus, dikhawatirkan akan berdampak pada tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan merupakan perubahan dalam besar, jumlah ukuran, atau dimensi tingkat sel organ maupun individu yang bisa diukur dalam ukuran berat, ukuran panjang, ukuran tulang, dan keseimbangan metabolik. Indikator pertumbuhan yaitu tinggi badan, berat badan, ukuran tulang, dan pertumbuhan gigi. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah bertambahnya skill atau kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, yang diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Perkembangan ini menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsinya. Aspek-aspek perkembangan yang harus dipantau. Yang pertama, gerak kasar atau motorik kasar. Aspek ini berhubungan dengan kemampuan anak melakukan pergerakan tubuh yang melibatkan otot-otot besar, seperti duduk, berdiri, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, yaitu gerak halus atau motorik halus. Aspek ini berhubungan dengan kemampuan anak melakukan gerakan yang melibatkan koordinasi yang cermat, misalnya mengamati sesuatu, menjimpit, dan menulis. Lalu yang ketiga, kemampuan bicara dan bahasa. Aspek ini berhubungan dengan kemampuan untuk memberikan respon terhadap suara, bicara, berkomunikasi, dan mengikuti perintah. Lalu yang keempat adalah sosialisasi dan kemandirian. Aspek ini berhubungan dengan kemampuan mandiri anak. Misalnya, makan sendiri, merapihkan mainan setelah selesai bermain, berpisah dengan ibu atau pengasuh anak, bersosialisasi, serta berinteraksi dengan lingkungan. Ciri-ciri anak dengan tumbuh kembang yang normal. Ciri yang pertama yaitu tinggi badan yang terus bertambah. Tinggi badan anak sangat penting untuk diperiksa secara rutin. Orang tua perlu waspada jika pertumbuhan tinggi anak terhambat, dikarenakan ciri tersebut salah satu pertanda anak mengalami stunting. Ciri yang kedua adalah kenaikan berat badan. Berat badan anak pada periode emas umumnya akan terus bertambah. Kenaikan berat badan anak menunjukkan anak sehat dan telah mendapatkan nutrisi yang cukup. Kemudian, ciri yang ketiga adalah peningkatan dan pertumbuhan lingkar kepala. Tujuan pengukuran lingkar kepala kepada anak secara rutin yaitu untuk mengetahui pertumbuhan otak anak. Ciri yang selanjutnya yaitu kontak mata, tersenyum, dan tertawa. Senyum yang dimaksud ini yaitu merupakan respon anak untuk orang-orang di sekitar mereka. Dan ciri yang terakhir adalah mencapai tonggak perkembangan sesuai usia. Cara berkembang anak mempunyai ritme yang berbeda, namun tonggak perkembangan memberikan gambaran umum tentang proses yang diharapkan pada saat si buah hati bertambah usia. Misalnya, usia 1 tahun, anak seharusnya sudah bisa duduk, sudah bisa berdiri tanpa berpegangan, dan berjalan tanpa bantuan. Cara mendeteksi pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Deteksi pertumbuhan. Parameter untuk pertumbuhan yang sering digunakan dalam pedoman deteksi tumbuh kembang anak yaitu ukuran antropometri, yang di dalamnya itu ada berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan atas.
Lalu pada deteksi perkembangan terdapat 4 aspek perkembangan, yaitu yang pertama ada kepribadian atau tingkah laku sosial. Lalu yang kedua ada motorik halus, yang ketiga ada motorik kasar, dan yang keempat ada perkembangan bahasa. Faktor-faktor penghambat tumbuh kembang anak. Yang pertama itu ada penyakit. Penyakit pada masa pertumbuhan dapat menghambat potensi fisik seperti tinggi badan, berat badan, hingga kematangan seksual yang normal. Faktor yang kedua yaitu kurang gizi. Gizi yang buruk merupakan penyebab sepertiga kematian pada anak di seluruh dunia. Dikarenakan anak yang kurang gizi memiliki daya tahan tubuh yang lemah, sehingga mudah terkena penyakit. Lalu yang ketiga adalah kebersihan yang buruk. Kebersihan diri sendiri maupun lingkungan di sekitar anak perlu diperhatikan ya. Pastikan anak selalu membersihkan diri atau dimandikan secara teratur agar terhindar dari berbagai jenis penyakit. Yang terakhir adalah perilaku orang tua. Selain dari perilaku anak, perilaku orang tua juga memberikan gambaran apakah ia bertumbuh dan berkembang dengan optimal secara psikologis. Nah, apa saja sih hal-hal yang dapat dilakukan di rumah pada masa pandemi untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pada anak? Yang pertama itu, memberi anak nutrisi yang bergizi seperti buah, sayur, kacang-kacangan, daging, susu, dan lain-lain. Karena pada usia balita perkembangan otak sangatlah pesat dan nutrisi merupakan bahan baku utama untuk membentuk struktur otak. Kemudian yang kedua, mengajak anak bermain yang dapat meningkatkan motorik kasar dan halus. Selain pemberian nutrisi yang tepat, juga harus ada pemberian stimulasi yang tepat. Pada fase belajar, anak akan meniru, melihat, dan mendengar. Dengan begitu, orang tua perlu memberikan contoh praktis, misalnya cara bermain, menyelesaikan masalah yang sederhana, dan jangan lupa berikan pujian sekecil apapun pada anak. Lalu yang ketiga adalah melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan dengan memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah. Apabila didapatkan berat badan anak menurun, segera periksakan anak ke dokter. Karena penurunan berat badan yang secara terus-menerus bisa menjadi tanda pertumbuhan anak sedang bermasalah atau kondisi kesehatan yang sedang terganggu. Setelah kita membahas pertumbuhan dan perkembangan pada anak, kali ini kita akan sedikit membahas tentang COVID-19. COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019 dan dikenal dengan nama novel coronavirus 2019. Coronavirus disease atau COVID-19 adalah penyakit saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus corona jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. COVID-19 ini dapat mengenai siapa saja, tanpa memandang usia, status sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Berikut gejala infeksi virus corona yang bisa muncul pada anak-anak meliputi yang pertama ada demam, lalu yang kedua ada pilek, yang ketiga radang tenggorokan atau tenggorokan kering, lalu yang keempat batuk-batuk, dan yang kelima adalah sesak napas. Gejala gangguan pencernaan seperti muntah dan diare umumnya bisa terjadi, walaupun sangat jarang. Meskipun tanda gejala yang dialami umumnya ringan, tanda gejala pada anak-anak juga bisa berkembang menjadi shock sepsis dan acute respiratory distress syndrome atau gagal napas akut yang sangat berbahaya dan dapat mengancam nyawa. Berikut tips bagi ibu untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak selama pandemi. Yang pertama, perhatikan nutrisi dan beri stimulasi yang tepat pada anak.
Lalu yang kedua, cegah anak terkena penyakit menular, yaitu dengan cara mengajari mereka hidup bersih dan sehat. Lalu yang ketiga, jangan lupa imunisasi. Imunisasi dasar lengkap tetap harus dijalankan ya, meskipun di masa pandemi, namun tetap dengan menjalankan protokol kesehatan. Lalu yang keempat, berikan penanganan dini yang tepat saat anak sakit. Jika sakit bertambah parah, segera hubungi petugas kesehatan. Lalu yang terakhir, terus berikan perhatian dan kasih sayang yang cukup pada anak. Demi mengantisipasi penularan virus corona pada anak-anak, orang tua perlu membekali informasi seputar COVID-19. Berikut tips yang dapat dilakukan orang tua agar anak terhindar dari virus corona. Yang pertama adalah berikan anak informasi tepat tentang virus corona dengan bahasa yang mudah dimengerti. Orang tua harus mendapatkan berita valid dari sumber yang kredibel, seperti gugus percepatan penanganan COVID-19 dan WHO di media massa. Kemudian yang kedua, buat anak agar tetap merasa tenang dan aman. Virus COVID-19 memang berbahaya, tetapi bukan berarti harus panik dalam menghadapinya. Lalu yang ketiga yaitu mengajari anak etika batuk dan bersin yang benar, yaitu dengan cara menutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam. Lalu yang keempat adalah membersihkan mainan. Cara membersihkan mainan dari bahan plastik keras yang digunakan oleh anak balita yang masih memasukkan mainan ke dalam mulut, yaitu dengan cara mencuci menggunakan air hangat yang telah dicampur oleh sabun. Kemudian disikat lalu dibilas dengan air mengalir. Setelah dibilas, rendam mainan dengan larutan yang mengandung desinfektan selama 10-20 menit. Setelah direndam, bilas mainan dengan air mengalir dan biarkan kering dengan sendirinya, atau bisa juga dikeringkan dengan menggunakan tisu. Yang terakhir adalah ajarkan anak cara efektif untuk mencegah virus COVID-19. Orang tua wajib mengajarkan anak menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Diharapkan dengan peningkatan peran orang tua dalam mendampingi anak, masa tumbuh kembang anak tidak akan terganggu di masa pandemi COVID-19. Terima kasih.